Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan aplikasi Mikrotiknya ya. Kita buka lagi yang Witbox-nya. Jadi di sini kemarin saya sudah membuat script untuk mengirim data ke Google Script. Kemudian di sini teman-teman bisa buka di tool, kemudian di networks. Nah, di sini kita bisa membuat monitoring untuk IP, apakah dia aktif atau enggak. Mungkin di sini kita ambil salah satu IP, mungkin yang ini ya. Kemudian ini adalah interval pengecekannya. Jadi di sini defaultnya adalah tiap 1 menit. Kemudian ini adalah timeoutnya 1000 milisecond atau setiap 1 detik. Kemudian jika dia up, apa yang dia lakukan. Kemudian jika down, apa yang dia lakukan, seperti itu ya. Misalkan contohnya di sini untuk up, dia akan mengirim log. Untuk kode log, teman-teman bisa buka di terminal di sini. Kemudian kita ketik log seperti ini. Kemudian kita tab. Di sini ada misalkan lognya info. Kita tab lagi. Di sini message-nya seperti apa gitu ya. Misalkan message-nya test seperti ini. Kalau kita enter, pada saat kita buka log, di sini akan muncul tes seperti ini ya. Oke, ini kita copy, kemudian kita kembali ke networks-nya tadi. Kemudian jika down, di sini kita berikan info down seperti ini ya. Pada saat kita klik OK, di sini akan muncul up seperti ini ya. Ini sama jika kita edit lagi, kemudian kan kita modifikasi salah satu scriptnya, kita enter gitu, kemudian kita OK lagi. Di sini akan mengirim lagi ya, seperti ini. Oke, kemudian bagaimana cara mengirim ke dalam Google Script-nya? Kita kembali ke script yang kita buat kemarin. Di sini kita bisa kopikan script ini ke dalam sini. Seperti ini ya. Kemudian di sini kita ganti IP-nya adalah 10. Jika up adalah 1, seperti ini. Kemudian jika down adalah 0. Seperti ini. Kalau kita OK, dia akan mengirim data ke Google Script. Kita lihat di recording datanya. Oke, sudah muncul ya. Nilainya adalah 1 seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Kita bisa melakukan copy di sini. Kita klik-klik, kemudian kita copy. Kemudian kita ganti untuk hostnya misalkan di sini 11. Kemudian kita ganti di sini nilainya 11. Kemudian di sini nilainya juga 11. Kita OK. Di sini ada 2 record untuk pemantauan device dengan IP 10 dan IP 11. Kalau kita kembali ke Google Spreadsheet-nya, di sini akan sudah terupdate. Seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat, sepertinya ini kurang efektif ya. Kita nulis berkali-kali seperti ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencari yang namanya global variable ya. Jadi di sini teman-teman bisa cari Mikrotik global variable. Jadi kita bisa ngetik variabel seperti ini di dalam Mikrotik, seperti itu ya. Kemudian variabel tersebut kita baca lagi di dalam scriptnya, kemudian baru kita eksekusi untuk post data ke Google Script, seperti itu ya. Kita buat suatu variabel, kita kopikan yang dari contohnya di situsnya Mikrotik seperti ini. Jadi misalkan ini adalah variabel untuk IP. Mungkin di sini saya tulis var IP seperti ini. Ini komannya kita hapus. Kemudian kita butuh satu lagi variabel untuk status seperti ini ya.
Oh ya, untuk pagar ini adalah common ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa ganti di sini untuk HTTP datanya. Untuk IP kita ambilkan dari variabel IP. Di sini kita tulis petik, kemudian di sini untuk concat adalah titik. Kemudian kita tuliskan variabel IP-nya yang ini. Kemudian yang status kita ambilkan dari variabel status. Mungkin untuk tipnya agar ngetik scriptnya lebih enak, teman-teman bisa buka di VS Code, kemudian teman-teman install untuk ekstensinya. Kita cari Mikrotik di sini. Kemudian klik pada Mikrotik Router OS Script, kemudian klik install. Kalau sudah, teman-teman bisa klik di file di sini. Kita buat satu file lagi. Mungkin saya namakan script.rsc seperti ini. Di sini untuk bahasanya sudah muncul sebagai Mikrotik ya. Kemudian teman-teman bisa copy script ini tadi ke sini. Oke, seperti itu ya. Di sini akan lebih enak untuk debuggingnya. Ini sepertinya di sini kurang dolar ya. Seperti ini. Kemudian ini karena ada concat di sini bisa kita kurung seperti ini. Kalau sudah oke, kita kopikan kembali ke Mikrotiknya. Kemudian di sini ada permission ya. Jadi tidak semua permission bisa kita eksekusi dari NetWatch. Jadi kita harus enable mana yang kita butuhkan saja ya. Karena kita hanya butuh read to write untuk variabel, maka di sini kita disable selain read to write-nya. Kemudian klik apply. Kemudian kita kembali lagi ke NetWatch-nya. Di sini bisa kita kopikan untuk variabelnya. Kemudian kita isi. Untuk IP adalah 6610 seperti ini. Kemudian untuk status adalah 1 seperti ini ya. Kemudian kita kopikan yang di down atau yang kondisi tidak aktif. Di sini 0. Kita kembali ke spreadsheet-nya. Mungkin kita bisa hapus dulu yang di sini seperti ini. Dan di sini kita pilih OK. Kita lihat apakah sudah masuk. Belum masuk. Oh iya, script untuk eksekusi scriptnya belum ada. Untuk scriptnya kita bisa buka terminal, sistem spasi script run netwatch, kemudian kita bisa kopikan seperti ini ya. Koma. Di sini juga sama. Kemudian kita klik OK. Kita lihat lagi. Oke ya, sudah masuk ya. Kemudian kita bisa kopikan, yang ini kita hapus dulu. Copy, kita ganti ke IP yang 11. Sepertinya kalau kita OK, di sini akan muncul yang 11 seperti itu ya. Tapi karena kita punya list yang cukup banyak, ada 53, kan cukup repot jika harus mengcopy satu persatu seperti itu ya. Kemudian untuk mengakalinya kita bisa melakukan dengan script juga. Caranya kita kembali lagi ke Mikrotik. Kemudian kita sudah punya 2 NetWatch di sini ya. Kita bisa masuk ke terminal. Kemudian kita export untuk NetWatch ini to NetWatch, export file, kita namakan misalkan seperti ini ya. Dan kita enter. Kemudian di sini kita bisa klik di file. Di sini sudah ada NetWatch bug yang baru kita bikin ya. Kemudian kita bisa download untuk filenya. Saya taruh di desktop mungkin. Oke. Kemudian kita bisa buka ke desktop. Di sini sudah ada file yang kita backup tadi.
Kita buka melalui VS Code. Kemudian selanjutnya kita hapus yang tidak digunakan seperti common. Kemudian ini ada kode untuk insert 2 netwatch ya. Kita ambil salah satu, mungkin yang bawah kita hapus. Setelah itu kode ini bisa kita jadikan satu baris saja ya. Ini mungkin kita geser ke kiri dulu, Shift Tab, kemudian kita replace untuk enternya, pencet Ctrl H di sini, kemudian di sini klik yang paling kanan ini menggunakan regular expression. Kemudian di sini adalah yang kita hapus backslash, kemudian enter ya. Berarti di sini kita gunakan backslash, kemudian backslash n, seperti itu ya. Kemudian klik replace all, seperti ini ya. Ini sudah menjadi satu baris. Kalau sudah, mungkin ini kita copy. Di sini saya akan edit di Excel ya. Saya taruh di sini, kita klik kanan, kemudian paste spesial, di sini text only. Kemudian yang perlu saya ganti di sini adalah IP ya. Ada 3 IP ya yang tertulis di sini, yang harus kita ganti. Kita copy IP yang di sini. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita pindahkan yang ada IP-nya, yang ini ya. Kita pindahkan di sini, seperti ini. Ini IP-nya kita hapus. Kemudian di sini ada IP lagi yang ini, kita pindahkan juga. Kita pindahkan di sini. Kemudian untuk kolom P-nya kita kopikan ke kolom D, seperti ini ya. Kemudian untuk IP-nya kita hapus. Kita kopikan untuk IP-nya lagi ke kolom F. Kemudian ini kita copy untuk IP-nya. Kemudian kita taruh di kolom G, seperti ini. Kita hapus untuk IP-nya. Oke, kalau sudah, kita copy ke bawah. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita Ctrl A, kemudian kita copy, kita kembalikan lagi ke VS Code kita ya. Oke, kita sudah punya script untuk insert data seluruh IP ya. Ini untuk slash tab-nya kita bisa hapus. Mungkin di sini Ctrl H lagi. Kemudian di sini slash T, seperti ini ya. Kita replace all. Oke ya. Dan yang baris 2 ini kita hapus karena sudah ada ya, sama dengan baris yang ke-9 ini ya. Ini kita bisa hapus. Kalau sudah, kita copy, kemudian kita kembali ke Mikrotik. Di sini kita buka script, ada di sistem kemudian script. Kita create script baru. Misalkan saya kasih nama seperti ini, kemudian kita paste kodenya di sini. Seperti ini ya. Kemudian untuk networknya kita hapus dulu yang existing. Kita apply, kemudian kita run script. Oke ya, sudah muncul ya. Kemudian kita kembali lagi ke kode kita. Di sini sudah update semua. Kemudian untuk historinya juga sudah update ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat monitoring perangkat, dia sedang aktif di jaringan atau tidak, melalui Mikrotik yang secara real time akan dikirimkan ke Google Spreadsheet, seperti itu ya. Mungkin setelah ini akan kita bahas untuk membuat reporting menggunakan Google Data Studio ya.